Perkenalkan, nama saya Sanya Mersalina dengan NIM 41224231100503. Saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul Pengelolaan, Penyimpanan, dan Penarikan Data melalui aplikasi SQL pada Koperasi BMT Al-Fitrah. Selanjutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan. Program magang di Koperasi BMT Al-Fitrah bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa, meningkatkan keterampilan teknis menggunakan aplikasi SQL, dan menambah wawasan mengenai operasional koperasi syariah. Penggunaan teknologi digital, terutama aplikasi SQL, sangat relevan untuk meningkatkan efisien dan keamanan data di koperasi. Tantangan dalam keamanan dan keandalan informasi dapat diatasi melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai. Koperasi BMT Al-Fitrah dipilih karena reputasinya sebagai lembaga keuangan mikrosyariah yang profesional dan komitmennya dalam memberikan pelayanan optimal kepada anggotanya. Magang ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar langsung tentang penggunaan aplikasi SQL dan meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Pengalaman ini sangatlah penting dalam pengembangan keterampilan profesional mahasiswa seperti manajemen waktu, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerja tim, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data dan transparansi laporan keuangan koperasi. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian pustaka. Pengelolaan data adalah serangkaian proses yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penarikan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Dalam konteks koperasi, pengelolaan data yang baik sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait pengelolaan keuangan dan informasi anggota. Selanjutnya ada fungsi aplikasi SQL, yaitu memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain pengelolaan data, penyimpanan data, penarikan data, dan manipulasi data. Yang selanjutnya ada bab 3, yaitu profil organisasi dan aktivitas magang. Ini selanjutnya ada profil organisasinya. Yang pertama ada alamat dari koperasi tersebut, yaitu ditempatkan di Jalan Margahayu Raja, Jalan Merkuri Timur nomor 1 Majalengka, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Selanjutnya ada visi menjadi lembaga keuangan mikrosyariah yang memberikan nilai lebih kepada anggota dan masyarakat, yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dan profesional. Yang selanjutnya ada misi memberikan pelayanan kepada anggota dan lingkungan usaha, berperan serta dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang dikelola dan dikembangkan melalui kemitraan diversifikasi usaha, serta penggalian potensi ekonomi anggota dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan anggota menuju koperasi yang mandiri dan profesional. Pertama ada layanan, yaitu produk simpanan meliputi tabungan, deposito, dan investasi syariah, pembiayaan untuk modal usaha, pendidikan, dan kebutuhan pribadi dengan skema syariah. Yang selanjutnya ada komunitas, yaitu fokus pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar dengan edukasi keuangan, aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan seminar kewirausahaan. Yang selanjutnya ada keanggotaan, yaitu terbuka untuk masyarakat, untuk terutama yang ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah. Anggota berhak mendapatkan berbagai manfaat termasuk akses ke produk dan layanan khusus serta partisipasi dalam rapat anggota.
Yang selanjutnya ada pengelolaan, dikelola oleh tim profesional dengan pengalaman di bidang keuangan dan manajemen yang berkomitmen untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada komitmen syariah. Semua produk dan layanan berlandaskan prinsip syariah yang menjamin keadilan dan menghindari riba atau bunga. Yang selanjutnya ada kegiatan aktivitas magang. Yang pertama ada sortir dan packing barang, mengurutkan barang seragam dan menghitung uang BMT. Tantangan yang dihadapi termasuk kekacauan dan pengempungan barang yang diatasi dengan melibatkan tim untuk membantu proses sortirnya. Yang selanjutnya ada input data, yaitu menginput data pembelian buku ke dalam aplikasi yang membutuhkan ketelitian dalam memasukkan nama dan tanggal pembelian. Selanjutnya ada cek stok barang, yaitu memeriksa ketersediaan stok barang dan mencatat hasil pemeriksaan. Yang selanjutnya ada cek stok barang, yaitu memeriksa ketersediaan stok barang dan mencatat hasil pemeriksaan. Proses ini tidak menghadapi hambatan berarti. Yang selanjutnya ada menginput data atau utang piutang, yaitu menginput data utang ke dalam aplikasi sesuai dengan nama debitur secara satu persatu. Yang selanjutnya ada membuat tabel pembelian, yaitu menyusun tabel pembelian harian berdasarkan data yang diperoleh. Tantangan utama adalah ketepatan dalam mencatat barang yang dibeli. Selanjutnya adalah mendata ukuran baju, yaitu mengumpulkan informasi mengenai ukuran baju seragam yang diinginkan oleh siswa dan menyusunnya secara akurat. Selanjutnya ada input data retail, yaitu memasukkan data retail ke dalam buku tagihan serta mengawasi kesesuaian data dan data yang diinput. Selanjutnya ada pengumpulan slip penyetaraan, yaitu pengumpulan slip penyetaraan, memverifikasi data, dan mencatat data pembelian. Selanjutnya ada arsip data transaksi, yaitu mengarsipkan data transaksi bulanan dan data gaji. Yang selanjutnya ada balancing penjualan, yaitu melakukan balancing penjualan atau pembelian harian dan mencatat hasil penjualan. Selanjutnya ada bab 4, yaitu pembahasan. Selama magang di Koperasi BMT Alfitra, kita terlibat dalam pengelolaan simpanan dan pinjaman menggunakan aplikasi SQL. Poin pertamanya yaitu input data simpanan, yaitu transaksi simpanan anggota dicatat dengan rapi dalam aplikasi SQL, mencakup nama anggota, jumlah simpanan, dan tanggal transaksi. Yang selanjutnya, verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan informasi yang tercatat sesuai dengan bukti transaksi. Selanjutnya ada pembuatan laporan simpanan, yaitu aplikasi SQL memudahkan pembuatan laporan berkala yang membantu evaluasi kinerja koperasi. Yang kedua ada pengelolaan pinjaman. Yang pertamanya yaitu pencatatan transaksi pinjaman, yaitu data pinjaman anggota dicatat secara detail dalam aplikasi SQL. Yang kedua, memonitoring dan penagihan, yaitu aplikasi SQL memungkinkan pemantauan status pinjaman secara real time, membantu penagihan pinjaman yang jatuh tempo. Selanjutnya ada analisis risiko pinjaman, evaluasi profil risiko peminjaman untuk keputusan yang lebih baik dalam pemberian pinjaman. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan magang meliputi beberapa tahapan penting. Yang pertama, pengelolaan transaksi slip penyetoran, yaitu memisahkan slip penyetoran dan menginput data ke aplikasi SQL. Selanjutnya ada input simpanan anggota, yaitu memasukkan data transaksi simpanan sesuai dengan slip penyetoran. Selanjutnya ada input penarikan anggota, yaitu penginputan data penarikan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh atasan ke dalam aplikasi SQL. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi SQL,
yaitu aplikasi SQL dirancang khusus oleh pengelola koperasi untuk kebutuhan spesifik pengelolaan data simpanan dan pinjaman. Yaitu ada permasalahannya juga. Beberapa tantangan yang dihadapi selama pengelolaan data meliputi: yang pertama, ketepatan input data, yaitu kayak risiko kesalahan manusia dalam mencatat data transaksi. Yang kedua, verifikasi dan validasi data yang tidak konsisten. Proses verifikasi yang ketat sangat penting untuk memastikan akuratnya data. Selanjutnya, ada keterbatasan akses dan pelatihan penggunaan. Diperlukan pelatihan yang cukup bagi karyawan untuk menggunakan aplikasi SQL dengan optimal. Selanjutnya, ada potensi kebocoran data. Perlunya manajemen keamanan data yang ketat untuk mencegah akses tidak sah. Selanjutnya, ada monitoring pinjaman yang kurang efektif. Kebutuhan sistem pengingat atau notifikasi untuk memantau status pinjaman. Selanjutnya, ada kurangnya analisis data yang mendalam. Perlunya analisis risiko pinjaman yang dilakukan secara berkala dan mendalam. Selanjutnya, ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, penerapan aplikasi SQL. Penggunaan aplikasi SQL di Koperasi BMT Alvita telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data simpanan dan penarikan. Yang kedua, ada keuntungan. SQL memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur, efisiensi waktu, serta keamanan data yang lebih baik. Selanjutnya, ada tantangan. Ditemukan tantangan seperti kebutuhan pelatihan penggunaan, potensi kebocoran data, dan pemeliharaan sistem yang harus diperhatikan untuk menjaga keamanan dan efisiensi operasional. Yang selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas, yaitu pengelolaan data yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penting untuk membangun kepercayaan anggota. Yang selanjutnya ada saran, yaitu yang pertama, pelatihan penggunaan. Rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan dalam menggunakan aplikasi SQL. Selanjutnya, peningkatan sistem keamanan. Mengimplementasikan protokol keamanan yang lebih ketat untuk melindungi data sensitif anggota. Selanjutnya, ada pemeliharaan sistem. Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan aplikasi fungsi dengan baik dan tetap aman. Yang selanjutnya ada monitoring pinjaman, yaitu menyebarkan sistem monitoring dan notifikasi untuk mengelola pinjaman yang jatuh tempo. Selanjutnya ada analisis data yang lebih dalam, yaitu melakukan analisis risiko secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya bab 6, yaitu refleksi diri. Selama 66 hari magang di Koperasi BMT Alvitra, saya memperoleh banyak pengalaman berharga dalam pengelolaan data dan administrasi koperasi. Pengalaman ini mengajarkan saya, yang pertama, kemampuan pemecahan masalah. Saya belajar mengatasi tantangan seperti data yang tidak lengkap dalam pendekatan sistematis dan kolaboratif. Yang kedua, yaitu manajemen waktu. Saya memahami pentingnya mengatur prioritas untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dalam lingkungan kerja yang dinamis. Selanjutnya ada keterampilan administrasi. Saya meningkatkan kemampuan dalam mencatat dan mengorganisasi data secara akurat yang penting untuk kelancaran operasional. Selanjutnya, tim kerja. Saya menyadari bahwa komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik antar anggota tim sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada praktik pengelolaan aset. Saya mendapatkan pemahaman langsung tentang pentingnya pengelolaan aset dan administrasi yang sangat baik dalam kooperasi. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.